Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Ida Kristina, mahasiswi dari program studi Bahasa dan Sastra Arab dari kelas 1B. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester mata kuliah ISTIMA. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penafsiran dari Quran surat Al-Anfal dan surat Al-Mu'minun. Yang pertama yakni surat Al-Anfal ayat 2-4. Kandungan dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 yakni di dalamnya menjelaskan tentang ciri-ciri orang mukmin yang melakukan amal-amal soleh dan senantiasa bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, serta menggantungkan segala urusan dalam hidupnya hanya kepadanya. Ayat pertama, menurut tafsir Jalalain, yakni innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna keimanannya. Alladzina idza dzukirallahu, adalah mereka yang apabila disebut Allah, yakni ancamannya wajilat, karena takut atau gemetarlah qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah keimanan mereka, kepercayaan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yakni berarti hanya kepada Rabb-lah mereka percaya, bukan kepada selainnya. Inilah sifat seorang mukmin yang benar-benar beriman, yang jika disebut nama Allah hatinya gemetar. Maksudnya takut kepada Allah, lalu menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Surah Al-Anfal ayat 3. Menurut tafsir Al-Jalalain, alladzina yuqimunas sholah, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Mereka menunaikannya sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Wa mimma razaqnahum, dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mereka kami anugerahkan kepada mereka. Wa yunfikun, mereka menafkahkannya. Hal ini sebagai bukti taat dan patuh kepada Allah. Menurut tafsir Quraisy Shihab, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman adalah mereka yang mengerjakan sholat sesuai rukun-rukunnya secara sempurna dengan penuh rasa khusyuk dan ketertundukan diri, agar mereka selalu dalam keterkaitan dengan Tuhan, menginfakkan sejumlah harta yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka untuk kepentingan jihad, kebaikan-kebaikan sosial, dan untuk membantu kaum yang lemah dan kekurangan. Surah Al-Anfal ayat 4. Menurut tafsir Jalalain, ulaika, itulah orang-orang yang berciri khas seperti humul mu'minuna haqqan, mereka orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang tidak diragukan lagi keimanannya. Lahum darajat,
mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian dan mendapat kedudukan-kedudukan di surga. Inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia di surga. Mereka yang memiliki sifat-sifat yang dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, yakni mengerjakan sholat dengan khusyuk dan sempurna, menginfakkan harta kepada orang-orang yang kekurangan, dan patuh kepada Allah di dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan dari Allah. Itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Allah memberikan perkenaannya kepada mereka, mengampuni kesalahan dan dosa-dosa mereka, memberi rezeki yang baik kepada mereka di dunia, dan memberi kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Dari surat Al-Anfal ini memiliki hal yang berkesinambungan dengan surat Al-Mu'minun, yang di dalamnya juga menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman. Yang kedua yakni surat Al-Mu'minun. Pada ayat yang pertama yakni qad aflahal mu'minun. Di dalamnya menjelaskan tentang beriman kepada Allah dan rukun iman yang keenam. Dalam ayat pertama ini, Allah menjelaskan bahwa sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang beriman, dan sebaliknya sangat merugi orang-orang kafir yang tidak beriman. Karena walaupun mereka menurut perhitungan banyak mengerjakan amal-amal kebajikan, akan tetapi semua amalnya akan sia-sia saja di akhirat, karena tidak berlandaskan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat kedua yakni alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yakni tentang khusyuk dalam sholat. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang kedua, yaitu seorang mukmin yang beruntung jika mereka benar-benar khusyuk dalam sholatnya. Pikirannya selalu mengingat Allah dan memusatkan semua pikiran dan panca inderanya untuk bermunajat kepada Allah. Menyadari dan merasakan bahwa orang yang sholat itu benar-benar sedang berhadapan dengan Tuhannya. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh dan jiwanya dipenuhi kekhusyukan, kekhidmatan, dan keikhlasan, serta diselingi dengan rasa takut dan diselubungi dengan penuh harapan kepada Tuhannya. Adapun 3 perkara yang harus diperhatikan dalam memenuhi syarat kekhusyukan dalam sholat, yakni yang pertama, paham akan apa yang dibaca, supaya apa yang diucapkan lidahnya dapat dipahami dan dimengerti. Yang kedua, ingat kepada Allah, sesuai dengan firman-Nya, wa aqimis sholata lidzikri, dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Yang ketiga, sholat berarti bermunajat kepada Allah. Pikiran dan perasaan orang yang sholat harus selalu mengingat Allah dan jangan sampai lengah ataupun lalai. Ayat yang ketiga yakni tentang menjauhkan diri dari setiap perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat ini Allah menjelaskan sifat yang ketiga, yaitu bahwa seorang mukmin yang bahagia ialah yang selalu menjaga waktu dan umurnya
supaya jangan sia-sia. Sebagaimana ia khusyuk dalam sholatnya, berpaling dari segala sesuatu kecuali dari Tuhan penciptanya, demikian pula ia berpaling dari segala perkataan yang tidak berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Tafsir yang keempat, yakni di dalamnya menjelaskan tentang menunaikan zakat wajib dan derma yang dianjurkan. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sifat yang keempat dari orang-orang mukmin yang beruntung ialah suka mengeluarkan zakat dan memberi derma yang dianjurkan, yang oleh mereka dipandang sebagai usaha untuk membersihkan harta dan dirinya sendiri dari sifat kikir, tamak, dan serakah, serta untuk meringankan penderitaan hamba-hamba Allah yang kekurangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang penafsiran dari Quran Surat Al-Anfal dan Al-Mu'minun. Saya akhiri, bila ada kesalahan dalam perkataan, apabila ada kelebihan dan kekurangannya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.